Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat bisa doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Bila malam hari ini kita mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang indah boleh terjadi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang hari ini hingga malam. Pada saat ini kami boleh bergabung kembali di Mezbah Doa Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh menyertai setiap kami, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Anugerah-Mu nyata atas setiap kami. Karenanya malam hari ini kami mau buka hati kami, siapkan hati kami untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun situasi, apapun kondisi yang saat ini sedang kami alami, kami mau percaya penuh bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tetap menyembah Engkau di segala situasi yang sedang terjadi Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala kondisi. Dan kami terus tetap bersandar penuh kepada Engkau Tuhan, dan pengharapan kami mau berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari sama-sama jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini, mari datang pada Tuhan. Buka hatimu. Datang dengan kesungguhan hati. Yes. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari datang dengan pujian, penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak disembah. Yesus, Kau segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari sama-sama datang. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, ya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, yes, Jesus. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah Yesus, hanya Engkau Tuhan, yes, hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kami yang setia, yang selalu ada, tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Oh haleluya. Sembah, kami datang menyembah-Mu malam ini. Biar hadirat-Mu boleh penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami menikmati indahnya kasih-Mu Bapa malam hari ini. Terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup, amin, menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari dengan imanmu, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya.
Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Perkenalkan, saya seorang single parents. Ya, saya berumur 71 tahun dan saya berasal dari Sulawesi Selatan. Saya ini pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak awal pandemi. Saya mau bersaksi Ibu, di mana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada saya. Sebelum saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, saya sudah lama mengalami sakit, yaitu tidak bisa tidur. Ya, bertahun-tahun saya tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Jadi harus minum obat tidur baru bisa tidur. Jadi sejak awal pandemi saya dikirimkan anak saya Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya mulai mengikuti terus pagi dan malam. Saat saya mengikuti Mesbah Doa, saya berdoa dan berlutut di kaki Tuhan. Saya sambil menangis, saya berdoa supaya saya minta agar Tuhan sembuhkan saya, agar saya bisa tidur dan tidak harus minum obat tidur. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya, ya. Dan di saat yang Tuhan tentukan, akhirnya Tuhan sembuhkan saya. Dan saya bisa tidur dengan tidak minum obat lagi. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Wow, ya. Saya juga ingin bersaksi tentang anak saya, di mana anak saya itu meminjam uang di bank dengan rencana mau buka usaha. Dan ternyata usaha itu gagal akibat pandemi yang berkepanjangan. Tidak ada orang membeli barang yang dijual dan akibatnya uang yang dipinjam itu tidak bisa dibayar kembali. Saya teringat ya ketika dimana ibu juga mengatakan bahwa kita harus datang pada Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang Tuhan ada aset yang bisa saya jual untuk menutup. Ya, dan puji Tuhan aset yang ada benar-benar Tuhan izinkan terjual. Sehingga utang anak saya yang di bank bisa terbayarkan lunas. Dan ini adalah nasar saya Ibu, ya, saya bersaksi di Mesbah Doa. Demikianlah kesaksian saya Ibu, maaf kalau terlalu panjang. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Dan biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati Ibu sekeluarga bersama seluruh tim, ya. Terima kasih karena Ibu selalu membimbing kami lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur, serta semua khotbah-khotbah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan ya saudara. Itulah Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Dan ya bayangkan tidak bisa tidur bertahun-tahun. Itu tersiksa sekali ya. Bisa tidurnya hanya kalau minum obat. Ya, dan akhirnya anaknya ibu mengirim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, mengirimkan channel Debbie Basir TV. Akhirnya ibu bisa tidur. Ya, itulah saudara ya, makanya saya selalu juga berkata kirimkan Mesbah Doa ini kepada temanmu, kepada sahabatmu, orang tuamu, kepada anakmu. Sehingga satu saat ketika mereka memang sungguh-sungguh membutuhkan, maka ya Tuhan menjamah ya, dan tidak ada perkara yang mustahil. Akhirnya ketika ibu mulai ya sering mendengarkan Mesbah Doa, Mesbah Syukur, maka ya bisa tidur dan akhirnya ya bisa lepas dari obat tidur. Tidur tanpa minum obat lagi. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan yang bekerja, maka ya tidak ada perkara yang mustahil saudara. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya, dan saya juga percaya bahwa ya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu mau mengampuni kita dan mau memulihkan kita. Puji Tuhan, dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, dan kemarin kita sudah selesai dengan pasal Yesaya 28. Semalam itu kita membaca sampai di ayat yang ke 25 dan sekarang kita masuk ayat yang ke 23. Yesaya 28
Ayat yang kedua, 3. Judul perikopnya adalah kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jawawut dan jelai kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Ayat 28, apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Bapak Ibu, Yesaya berbicara bagi bangsa ini, dan dia menerima satu teguran dari Tuhan tentang kebijaksanaan Tuhan. Dikatakan, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ini yang Tuhan sampaikan lewat Yesaya kepada umat Tuhan. Setiap hari orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih? Kalau kita lihat judulnya itu tentang kebijaksanaan Tuhan. Ya, Tuhan itu sedang menyatakan kehendaknya bahwa tidak untuk selamanya Tuhan itu menghukum, dan tidak untuk selamanya juga Tuhan itu menghajar. Karena dikatakan ada waktu-waktu di mana Tuhan itu menabur, ada waktu-waktunya dia membajak, ada waktu-waktunya juga dia menghukum, ada waktunya dia membakar. Artinya apa, saudara? Kalau hari-hari ini Tuhan sedang membajak hati kita mungkin lewat firman Tuhan, dan ada benih firman yang tertabur di hati kita. Itu adalah waktu Tuhan menabur dalam hidup kita. Ada saatnya nanti Tuhan akan meratakan tanahnya, menabur benih seperti orang yang bertanam, dan dikatakan bahkan tidak selamanya jintan hitam itu akan diirik dengan eretan penggirik atau roda gerobak, tidak pula dipakai untuk menggiling jintan putih. Jadi Tuhan tuh tahu bagaimana cara menghajar umatnya. Tidak mungkin dikatakan jintan hitam itu diirik dengan eretan penggirik, dan roda gerobak itu tidak akan dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam digirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Artinya apa? Tuhan itu tahu. Kebijaksanaan Tuhan itu tahu. Kadang satu orang akan dididik dengan lewat sakit penyakit, ada juga dididik lewat persoalan. Tetapi Tuhan yang tahu bagaimana didikan Tuhan itu atas hidup kita. Bagian kita adalah mari kita peka dan tidak usah protes. Kenapa sih Tuhan tuh bikin begini? Kenapa Tuhan tuh bikin begini? Karena didikan Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Kalau hari ini kita mungkin sedang dididik Tuhan seperti jintan hitam, yang lagi diirik dengan memukul dengan galah. Atau mungkin kita sedang menjadi jintan putih dengan dipukul dengan tongkat. Yang pasti kebijaksanaan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan berkata di sana, apakah orang waktu menggiring itu memukul gandum sampai hancur? Tidak. Orang tidak akan terus-menerus memukulnya sampai hancur. Bahkan sekalipun orang menjalankan di atasnya gandum itu gerobak atau dengan kudanya, tidak mungkin
seorang petani itu akan menggiling gandum sampai hancur. Ya, dan Tuhan pun demikian. Kalau Tuhan sedang mendidik kita, maka itu bukan untuk membunuh kita. Didikan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, Tuhan mendidik kita agar kita bertobat dan hidup kita ini semakin baik. Jadi hari ini saudara, kalau kita sedang mengalami didikan Tuhan, jangan marah, jangan kecewa, tetapi bertanyalah kepada Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku Tuhan, supaya kita bertumbuh, benih itu tumbuh, dan kita bisa dipanen, dan hidup ini bisa ya berdampak bagi Tuhan dan bagi sesama kita manusia. Jadi hari ini mungkin engkau sedang digiring, engkau sedang dipukul seperti gandum. Percayalah kebijaksanaan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Bahkan didikan Tuhan adalah kebijaksanaan Tuhan. Kami tidak perlu mengatur Tuhan, Tuhanlah yang mengatur kami. Kami tidak perlu protes pada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering protes. Kenapa begini Tuhan, kenapa begitu, kenapa kami percaya seorang petani tidak akan menggiring, tidak akan menumbuk gandum itu sampai hancur. Tetapi dia tahu batasan mana yang penting. Kami berdoa biarlah didikan Tuhan atas hidup kami. Bahkan apapun yang Tuhan kerjakan di hidup kami itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami, pakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, berkati setiap mereka yang ada dalam beban yang berat, keuangan, hutang piutang, pemulihan keluarga, biarlah semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan juga tolong setiap anak-anak yang berseru kepadamu, yang mencari pekerjaan, yang mengalami kesulitan keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan asal kami bertobat. Seperti kesaksian yang kami dengar malam ini, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan apapun pergumulan kami, hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Anugerah-Mu melimpah. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami berdoa segala Tuhan hal-hal yang membuat ketakutan di atas bangsa ini, isu-isu tentang kerusuhan, tentang apapun, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang jaga bangsa kami. Kalau bukan karena Tuhan, semua tidak akan terjadi. Kami percaya sia-sia usaha para penjaga jika bukan Tuhan yang mengawal kota dan bangsa kami. Kami semua berdoa untuk kota-kota kami di mana kami tinggal, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jagai Tuhan kota kami. Kami yang ada di Jakarta berdoa buat Jakarta. Saudara berdoa untuk kota-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, kota kami damai. Kami tidak mau mendengar hal-hal yang menakutkan, intimidasi-intimidasi iblis. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Niat-niat jahat orang atas bangsa kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Pakai hidup kami menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah kami berbuah bagi kerajaan Allah. Pakai hidup kami untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai hidup kami untuk membawa semakin banyak orang datang kepada Kristus dalam pertobatan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Dan biarlah hidup kami senantiasa Tuhan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudara, buka hatimu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Iya, shalom saudara. Untuk yang ada di kota Manado, besok Minggu saya akan ada di Manado, di Gilgal di Manado, dan juga di Kota Bitung. Yang ada di Kota Bitung, mari sama-sama kita berdoa bagi Kota Bitung. Ya, ada brosur di sini, saudara bisa lihat. Ya, nanti tanggal 11 ya Agustus, dalam rangka kemerdekaan kita akan sama-sama berdoa buat Kota Bitung, Manado dan sekitarnya.
Sampai ketemu nanti di Manado. Tuhan Yesus memberkati. Kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Kuat sebab Kau yang menjaga, kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku